Kalau semangat sungguh-sungguh, jadi semangat dan sungguh-sungguh, dan hilang kelelahan. Di hadapan kita sebuah karya tulis Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi yang kita baca ini, melihat namanya saja sakral. Beliau namanya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Masya Allah. Ada orang kok nyampe namanya Muhammad itu kalau tidak terpilih dan tidak mendapatkan anugerah dari Allah, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Pasti dia akan memberi nama yang keren, memberi nama yang moderat, tidak mau mengikuti nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Ghazali luar biasa. Kalau kita tengok di sejarahnya Imam Ghazali, Masya Allah, malu kita. Rasa-rasanya malu. Karena tidak seamput-amputi. Apa itu kesungguhan kita ini, Masya Allah. Imam Ghazali ini putra seseorang yang biasa. Abahnya itu biasa. Orang awam biasa. Cuma abahnya Imam Ghazali yang namanya Muhammad itu, beliau ini takdimnya sama ulama luar biasa. Hormatnya sama ulama luar biasa. Beliau tidak pernah berghibah kepada ulama. Beliau sering berkhidmah kepada ulama. Sepanjang hidupnya, kalau melihat ulama, melihat kiai itu takdim. Makanya kalau kita ini pengen putra-putra kita ini jadi ulama, syarat sahnya anak kita jadi ulama pertama kali adalah mahabbah dengan para ulama. Selama kamu benci dengan para kiai, udah jangan hadapkan. Walaupun kamu pernah didolimi sama seorang kiai, kamu pernah didolimi sama seorang kiai, lalu kamu benci kepada seorang kiai, udah jangan hadapkan. Ayah saya ini seorang kiai, tapi ya kiai awam biasa, kiai desa. Tapi beliau itu takdimnya luar biasa sama ulama. Bahkan beliau ini kalau ketamunan habaib, ketamunan kiai, beliau ini kalau menyediakan minuman, ini antara orang awam sama kiai itu dibedakan. Apalagi yang datang habaib. Takdim bener. Jadi semisal membuatkan teh, orang awam dibuatkan teh pakai gelas kecil biasa. Ini habaibnya atau kiainya dibuatkan gelasnya gelas besar. Dan dibuatkan apa itu zaman dulu itu kopi yang diberi roti. Kopi tapi dalamnya diberi roti. Takdim. Makanya jangan heran seumpamanya putranya ayah saya itu alim-alim semua. Kakak saya Kang Hafid alim dan beliau menjadi kiai di Kalimantan. Kemudian saya punya adik Mustamir luar biasa, istiqomahnya luar biasa, pemecah rekor itu. Jamaah pemecah rekor di desa ini, Ustaz Amir. Ngandani dewe, ujian dewe, ngomati dewe, ngimami dewe, makmumi dewe, wiridan dewe, kultum dewe. Luar biasa. Sulit cari orang seperti itu, sulit. Punya adik namanya Khosiin, luar biasa alim dia. Beliau ada di Jakarta, jadi guru di sana. Jadi kalau kamu pengen anak cucu kamu ini menjadi seorang ulama, pertama kali
mahabbahnya dengan kiai tenanan. Sampeyan nipu aja. Teruskan oleh kamu benci dengan ulama. Walaupun Anda itu seorang kiai, walaupun Anda itu seorang ulama, selama Anda punya kebencian dengan seorang kiai, gak ngarah. Di majelis saya nggak pengen menguak contoh-contoh mereka nggak perlu. Sebab forum kita ini forum untuk penyucian diri, untuk meneliti diri sendiri, untuk muhasabah diri sendiri, tidak perlu meneliti orang lain. Karena ilmu yang kita sampaikan ini ilmu untuk muhasabah diri, untuk meneliti diri sendiri. Makanya jangan heran kalau Imam Ghazali luar biasa. Saya meneliti beberapa kiai yang benci dengan kiai lain. Jadi antar kiai bermungsuhan. Pada akhirnya putra-putra beliau tidak ada yang jadi ulama. Bahkan beliau-beliau yang benci dengan kiai, rata-rata beliau-beliau menyekolahkan anaknya, sampai pada akhirnya anaknya tidak alim, lalu pondok pesantrennya tidak bisa dipegang oleh anak-anaknya. Naudzubillah. Ayahnya Imam Ghazali di waktu sudah mulai sakit-sakitan, beliau berwasiat kepada seorang ahli sufi. Berwasiat, apabila aku mati, tolong rawat anak saya, didik anak saya. Saya punya harta sedikit, gunakan untuk merawat anak saya. Dilalah kersane Allah, abahnya Imam Ghazali wafat. Di saat itu Imam Ghazali masih kecil-kecil. Ibunya sendiri namanya perempuan. Perempuan itu kalau menjadi istrinya orang solih, dimanja, ya enggak? Loh, lagi istri saya manja. Mau pernah bojoku ning sawah? Mau pernah bojoku angon sapi? Apa pernah bojoku angon pedus? Ya? Itu kalau saya mati, tidak bisa nyambut gawe. Siapa yang berhak untuk menafkahi istri dan anak-anak saya? Ya kamu semua. Kalau saya mati lebih dulu ya kamu. Biasanya orang seperti saya ini umurnya nggak panjang. Dengerin ini, paham? Biasanya orang seperti saya umurnya nggak panjang. Jadi dilalah kersane Allah, ayahnya Imam Ghazali wafat, sedangkan Imam Ghazali dan adiknya namanya Ahmad masih kecil. Pada akhirnya Imam Ghazali, Muhammad sama adiknya namanya Ahmad dirawat oleh seorang ulama. Beliau ahli di bidang ilmu tasawuf. Setelah dirawat, diajarin, dikenalkan ilmu dilalah kersane Allah. Kiai ini yang merawat ini dilalah perbekalan yang pernah diwasiatkan oleh ayahnya Imam Ghazali habis. Jadi harta itu habis. Pada akhirnya berhubung ahli sufi ini juga orangnya fakir, lalu diserahkan di sebuah pondok pesantren yang kebetulan pondok pesantren itu memberi makan untuk duafa. Jadi ada sebuah pondok pesantren yang menyantuni fuqara masakin. Pada akhirnya Imam Ghazali belajar di pondok pesantren itu. Kebetulan di pondok itu juga banyak ulama-ulama yang luar biasa. Beliau belajar di tempat itu, makanya beliau pernah dawuh di komentar-komentar beliau. Di kitab-kitab ada. Di antara perkataan beliau itu, yang artinya itu tolabnal ilma. Saya itu menuntut ilmu. Pertama kali menuntut ilmu itu dalam rangka golek mangan. Jadi saya nuntut ilmu itu dulu itu tadinya itu tidak karena apa? Tidak karena mencari ikhlas karena Allah, itu tidak. Saya nuntut ilmu itu karena ligoirilah.
Bukan karena Allah. Karena golek mangan. Pada akhirnya ilmu setelah saya pelajari mengarahkan aku untuk mencari ridhonya Allah. Ini bukti bahwasanya mencari ilmu itu jangan menunggu ikhlas. Kapan ikhlas kamu? Nuntut ilmu kok nunggu ikhlas? Memang nuntut ilmu itu harus dipaksa semacam ini. Harus dipaksa semacam ini. Yang sampeyan nuntut ilmu kadang-kadang melihat live saya. Ambek glangsur, ambek turu. Tidak sopan. Bagaimana akan mendapatkan keberkahan ilmu? Kalau panjenengan semua pengen mendapatkan ilmu, caranya ya caranya dengan akhlak yang mulia. Pakaian yang rapi, yang bagus. Ya, pakai busana yang bagus. Kalau punya imamah, pakai imamah. Pakai serban. Menghadap ke kiblat dalam keadaan suci. Menghadap ke kiblat dalam keadaan suci. Mendengarkan sambil memaknani. Insya Allah sedikit demi sedikit. Kalau cerita tentang Imam Ghazali banyak sekali. Nanti saya akan cerita tentang keberadaan beliau sedikit demi sedikit. Yang pasti Imam Ghazali itu termasuk ulama kontemporer di zaman itu. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah mujaddid, ulama pembaharu yang otaknya yang luar biasa. Karya-karya tulis beliau ini 300 lebih. Yang sampean kon nulis judul itu bingung ya mana. Ini beliau itu karya tulisnya ini banyak. 300 lebih. Yang paling besar itu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini ditulis ini selama 10 tahun. 10 tahun itu hafalan. Gak kaya sampean. Karya tulismu oleh mengepek. Bukan hafal. Oleh jiplak-jiplak, oleh nyolong-nyolong ngalor ngidul. Nyolong-nyolong karya tulis ulama lain lalu buat tulisi liseh, sah-seh. Imam Ghazali itu berkelahiran pada tahun sekitar 450 Hijriah. Berarti sekitar 1000 tahun yang lalu beliau lahir. Beliau wafat sekitar tahun 505. Berarti umur beliau berapa coba? Lahirnya 450, wafatnya 505. 55. Rata-rata ulama-ulama yang alim-alim itu umurnya pendek. Kalau saya tidak alim. Biasanya orang seperti saya sing kesergeben ngaji nyampe keblebasan jam 12 biasanya umurnya gak dawa biasanya. Biasane. Ustadz ngomongnya sudah seperti itu sudah dari kemarin-kemarin tapi udah mati-mati. Kamu itu sebaik-baik orang ini sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, bagaimana kabar pagimu ini? Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau masuk di pagi hari tidak pernah berangan-angan sore hari. Kalau saya ada di sore hari tidak pernah berangan-angan di pagi hari. Jadi orang itu kalau bisa itu jangan berangan-angan besok. Hari ini adalah hari terakhir. Setelah ini kita mati bareng gitu. Sungguh mereka-mereka yang berangan-angan besok masih hidup, apalagi mereka-mereka yang ngumpulin harta untuk hari besok, sesungguhnya orang itu adalah orang yang merugi. Katakan bahwasanya hari ini adalah hari terakhir. Kalau hari ini adalah hari terakhir, maka meripatmu lebih bentar. Yang jadikan kamu ngantuk itu gara-gara apa coba? Merasa besok-besok masih hidup. Jadi Imam Ghazali itu umurnya 55. Konon cerita di waktu beliau hampir wafat. Beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan kematiannya. Akan kematiannya. Di waktu beliau pengen wafat, beliau nyuruh sama adiknya.
sama adiknya untuk mengkafani. Jadi di pagi hari beliau kan sholat subuh dulu. Jadi beliau mandi dulu, setelah mandi sholat subuh, setelah subuh beliau menyuruh kepada adiknya Ahmad untuk menyiapkan kain kafan. Di waktu itu beliau setelah apa? Setelah sholat, kemudian beliau tidur, miring kanan, kemudian meletakkan kain di organ tubuhnya, nyuruh. Pada akhirnya di pagi hari beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Orang itu kalau sholih, tahu kehidupannya, nanti bagaimana itu ngerti. Kenapa kamu nggak tahu nanti bagaimana? Karena mata hati kamu yang buta. Ini kamu mengikuti kajian saya, benar-benar istiqomah, benar-benar insya Allah keputuh teman. Ini yang kita kaji ini karya tulis seorang ulama waliyun min auliyaillah. Karya tulis ini adalah karya tulis yang sudah ditasihkan Kanjeng Nabi. Dulu ada seorang ada seorang raja yang mengumpulkan Ihya Ulumuddin pengen dibakar. Dilalah kersane Allah, beliau di malam hari mimpi bertemu dengan Rasulullah. Di waktu itu ada Imam Ghazali di sampingnya. Lalu Imam Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, orang ini loh ya Rasul yang pengen membakar karya tulisku. Lalu Rasulullah mengambil cambuk, dicambuk itu, cepret. Masya Allah, saking sakitnya, jerit-jerit dia. Nyampe terbangun dia. Di waktu terbangun, Masya Allah, punggungnya penuh dengan darah. Pada akhirnya di pagi hari beliau nggak jadi membakar Ihya Ulumuddin. Padahal tadinya pengen membakar. Seumpama Ihya Ulumuddin ini tidak keramat, sudah punah dari dulu ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak penghina-penghina, pencela-pencela Ihya Ulumuddin. Mereka mengatakan Ihya Ulumuddin adalah kitab bohong, kitab palsu. Banyak hadis-hadis maudhu dan lain sebagainya. Banyak ulama-ulama memimpikan Ihya Ulumuddin ini menjadi yang luar biasa. Semoga saja ilham yang telah diilhamkan oleh Allah di dalam qalbu kami di malam hari, di hari yang sangat sakral, hari Selasa ini hari yang terpilih. Tiada seorang yang alim kecuali akan diwafatkan di hari Selasa. Semoga masuk di hari Selasa ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ritualnya para orang-orang yang ritual, di hari orang-orang yang melakukan wirid-wirid, orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Romo Yai Maimun nanti dawuh, orang alim itu wafat di hari Selasa. Beliau bilang gitu. Pada akhirnya beliau wafat juga di hari Selasa. Beliau wafat di hari Selasa. Semoga saja kita semua dibaikan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usan khassa ila hadrati Syekh Al-Alim Al-Alamah As-Sufi Al-Wara Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kajian saya ini bisa panjenengan ikuti, tidak harus tepat waktu jam 12. Jadi panjenengan bisa mengikuti kajian saya nanti kapan-kapan. Di pagi hari di setel bisa, di siang hari bisa, di lain-lain hari bisa. Cuma mungkin kajian saya tidak seperti kajian-kajian yang lain. Saya membaca kitab ini akan lebih hati-hati dan saya menerangkan pun hati-hati pula. Sehingga tidak seperti kajian-kajian yang lain. Dan kami semoga saja barokah kita membaca Ihya Ulumuddin. Allah senantiasa menghidupkan
ilmu agama di dalam kalbu kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu dikehendaki menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan dipahamkan ilmu agama. Bila Allah itu mencintai kepada kamu semua dan kamu dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, akan dipahamkan ilmu agama. Tapi kalau Allah sedang murka kepada seseorang dan Allah tidak begitu senang dengan seseorang, maka orang itu tidak dipahamkan ilmu agama. Aku wasiatkan kamu semua pelajari ilmu agama ini dengan baik, lalu sebarlah. Sebarlah. Jangan menunggu kamu nanti kalau sudah boyong salah. Jangan menunggu besok-besok salah. Saat ini harus disebar. Saya menggunakan media sosial ini dalam rangka untuk penyebaran ilmu agama. Sehingga orang yang memahami ilmu agama itu tidak harus datang di Al-Mubarak. Mereka-mereka yang memahami ilmu agama ini bisa dengan mengikuti kajian live saya. Atau mungkin mereka tidak harus jam-jam segini. Kalau jam-jam ini seperti ini jam-jam istirahat. Panjangan-panjangan juga pengen bekerja. Bisa panjangan mengikuti kajian saya nanti pagi. Baru disetar. Atau mungkin pas istirahat. Ini keramatnya media sosial. Kalau saya berani mengatakan wujudnya HP, wujudnya internet, wujudnya Google, wujudnya Facebook, wujudnya YouTube, wujudnya Twitter, wujudnya TikTok dan lain sebagainya, itu bagian daripada rahmatan lil alamin. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada semesta alam. Ini akan baik dan jeleknya tergantung kita. Di sini musannif memulai karya tulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada sebuah karya tulis yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali karya tulis itu ajdam. Dicabut keberkahannya. Kenapa di Arba'in tidak ada Bismillah? Ada. Di mana Ustaz? Saya letakkan di gurunya. Jadi yang ngajar Arba'in biar baca Bismillahirrahmanirrahim. Arba'in saya itu tidak ada bismillahnya, memang kami sengaja. Karena itu pelajarannya untuk anak-anak kecil, dan anak-anak kecil itu sering menelantarkan kitab. Kadang disubek-subek, kadang dibuang di tong sampah, sehingga tidak kualat dengan bismillah itu. Memang kami sengaja. Makanya contohnya sering saya pakai bismillah. Pasti saya kalau ngajar Arba'in pasti contohnya bismillah. Memang kesakralan Arba'in itu ya bismillah itu. Bahkan urutannya pakai bismillah. Di sini Imam Ghazali menulis pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja kami maknani dengan makna bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Jawa. Karena satu, santri Al-Mubarak beraneka ragam bahasa. Banyak santri-santri yang nggak paham bahasa Jawa. Nomor dua, saya kajiannya ini di dua alam. Satu di alam nyata dan di alam maya. Maya dan nyata. Di alam nyata kamu-kamu yang kami hadapin, di dunia maya yaitu teman-teman yang ada di media sosial. Wabil khusus untuk teman-teman YouTuber yang mengambil video saya, silakan saya halalkan. Siapapun Anda ngambil video saya halalkan. Untuk kajian Ihya Ulumuddin, insya Allah saya baca istiqomah terus menerus nyampe khatam. Mendapatkan sanad dari saya Ihya Ulumuddin, nggak usah menunggu khatam. Cukup kamu beli Ihya Ulumuddin lewat saya. Nanti di kitab itu ada sanad saya dari guru saya, dari gurunya guru saya, terus nyampe Imam Ghazali. Apakah harus beli kitab? Enggak. Terus Ustaz datang kemari. Tapi kalau kamu nggak bisa datang kemari, cukup beli kitab Ihya Ulumuddin lewat saya. Nanti saya selipin sanad, sehingga kamu punya sanad Ihya Ulumuddin. Bismillah, panjenengan lihat aja sambil memaknani.
Yang bisa menulis memaknani, yang nggak bisa menulis ya mendengarkan aja. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Di sini musannif mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan keagungan Allah. Sebagian ulama mengatakan ismi ini uluwun. Ada yang mengatakan wasmun. Ada yang mengatakan bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah, artinya wasmun. Ada yang mengatakan bismillah itu artinya adalah dengan keagungan Allah. Kalau kamu melihat di kitab Fathul Mu'in, makna daripada ismun itu uluwun. Dengan menyebut nama Allah dengan keagungan Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Makna daripada pengasih ini Allah belas kasihan. Kasih itu artinya memberi. Allah memberikan anugerahnya kepada siapapun tanpa pandang bulu. Orangnya taat ya diberi anugerah, orangnya maksiat ya diberi anugerah. Ulama-ulama, kiai-kiai memanani mana daripada Ar-Rahman itu memberikan belas kasihan di dunia dan di akhirat. Ada yang mengatakan Ar-Rahman ini memberi kerahmatan, memberi kenikmatan, besar-besarnya nikmat. Saking agungnya nikmat Allah, nyampe-nyampe orang kafir pun diberi nikmat. Sehingga dalam pembahasan ini Allah memberikan nikmat kepada siapapun itu tidak pandang bulu, berpun tidak pandang bulu. Bukan, sangat salah kalau ada orang ngomong gini, kalau kamu pengen diberi rezeki sama Allah, kamu harus sholat, kamu harus bertakwa, kamu harus tidak boleh, jangan maksiat, salah gitu. Karena yang diberi kenikmatan oleh Allah tidak harus mereka taat. Alah wong kafir-kafir do lemu-lemu do suge-suge. Wong sing andi maksiat sing ngombe-ngombean congyang. Sing malam hari di tempat-tempat diskotik, subuh-subuh untuk ngitung duit untuk 7 juta. Bahkan artis-artis, bahkan mereka yang malam harinya konser, yang disewa sama pejabat-pejabat, itu loh, mereka yang disewa sama saudagar-saudagar kaya, semalamnya itu ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Mereka juga bisa kaya. Itu bukti bahwasanya Allah mempunyai sifat Rahman. Rahmannya Allah, kasih sayang Allah tidak pandang bulu. Siapapun akan dikasihi oleh Allah, tidak memandang mereka ahli taat atau ahli maksiat. Paham sampai sini? Jadi nggak pandang bulu Allah itu. Makanya nggak bener itu. Sampeyan sedekah pilih kasih. Gelem sholat ora? Kalau gelem sholat tak beri makan. Tapi kalau kamu nggak mau sholat nggak usah beri makan. Dulu Nabi Ibrahim pernah diingatkan, pernah pernah dilokno karo Gusti Allah. Gara-gara apa coba? Ada orang Majusi minta makan kepada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak memberinya. Lalu Allah pun menurunkan wahyu. Hei Ibrahim, orang itu bertahun-tahun tidak pernah menyembah sama saya saja tak beri makan. Kamu yang tidak menciptakan mereka jadi mangan rabu mangan. Setelah itu Nabi Ibrahim mencari ketemu. Ayo. Apa kata Majusi? Ibrahim, tadi saya ke rumahmu minta makan, gak kamu beri makan. Setelah saya pergi malah kamu panggil-panggil, kamu cari-cari. Lalu Nabi Ibrahim cerita, aku barusan saja diturunkan wahyu oleh Allah. Gusti Allah begini, begitu. Pada akhirnya orang Majusi masuk Islam. Artinya kalau kamu memberi sesuatu rasa pandang bulu, teman kamu brengsek atau teman kamu baik, udahlah. Kalau sedekah itu sedekah. Kecuali zakat loh. Sebagian ulama mengatakan zakat itu khusus untuk orang taat, orang Islam. Zakat atau diberikan orang kafir. Seperti orang kurban itu untuk orang Islam. Kurban itu ritual taat atau diberikan pada orang kafir, salah. Sebagian ulama seperti itu. Tapi ada ulama mengatakan antara zakat dan kurban ini adalah sosial. Berhubung itu sosial, boleh diberikan kepada siapapun. Tidak harus mereka adalah orang
orang Islam. Ini makna daripada Ar-Rahman. Kemudian makna Ar-Rahim. Ar-Rahim ini zat yang memberikan kasih sayang. Zat yang memberikan sayang. Kalau Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Artinya penyayang ini Allah itu sayangnya banget karo kawulane, nyampe-nyampe yang taat diberi surga. Nyampe-nyampe yang ahli maksiat diresiki dhisik ning neraka, dikumbah, diucek-ucek. Setelah diucek-ucek dijur-jur ning gone neraka, nek wis resik lagi diunggahke ning swarga. Makanya mata kamu yang sering melihat wanita di media sosial, yang sering melihat video-video porno, nanti kelak di akhirat dicuci dulu biar nggak kotor, diogrok-ogrok, dikumbah dulu. Kamu yang sering mengeluarkan sperma tanpa kau masukkan di farjinya istri kamu, bagaimana memasukkan di farjinya istrinya? Wong bojo wedung duwe. Teruskan kelak di akhirat, gara-gara dosa itu akan dibersihkan oleh Allah. Barang mabit yodot, pengen ditusuk-tusuk. Dengerin ini. Sehingga dikopiok dulu di neraka, setelah di neraka diangkat. Ini makna daripada Ar-Rahim. Mana Ar-Rahim itu artinya Allah belas kasihan kepada hamba dengan adil. Yang maksiat dilempar ke neraka, yang taat dimasukkan di surga. Makna daripada Rahim. Makanya sebagian ulama mengatakan makna daripada Rahim adalah kang welas asih dalam akhirat bloko. Allah punya kasihan di akhirat, yaitu hanya kepada orang-orang yang mukmin. Yang tidak mukmin tidak. Beda di waktu Rahman, di waktu hidup di dunia. Di waktu hidup di dunia enggak Islam, enggak kafir, enggak non muslim, enggak maksiat, semuanya dikaruniai oleh Allah, semuanya dirizki oleh Allah. Kalau masalah mangan nikmat, tidak cuma orang Islam saja. Orang kafir pun makan juga nikmat. Orang ahli maksiat pun makan juga nikmat. Tapi tutuk-tutuk no, Allah mempunyai sifat Rahman. Yang taat akan dibalas dengan surga, yang maksiat akan dibalas dengan neraka, yang kafir dan munafik akan dimasukkan di neraka selama-lamanya. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu, aku memuji Allah. Ahmadu, aku memuji Allah kepada Allah awalan. Pertama saya memuji kepada Allah. Karena sesungguhnya seseorang yang tidak mau memuji kepada Allah, maka sesungguhnya orang ini bagian daripada orang yang tidak bersyukur. Hidup ini yang menghidupkan adalah Allah. Kemudian setelah kita hidup, kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa sehat walafiat. Semua anugerah yang dititipkan oleh Allah ini milik Allah. Menurut Sayyidina Ali, kenikmatan yang dahsyat yang dititipkan kepada hamba, yang dititipkan kepada kita, itu nikmatul iman. Iman kita ini toh, kita ya bisa yakin kepada Allah itu toh. Masya Allah loh. Tingkatan-tingkatan orang mukmin sejumlah manusia. Kalau saat ini saya ngaji bersama dengan orang 1000 semisal, maka sesungguhnya tingkatan orang mukmin juga ada 1000. Antara satu dan yang lain beda. Dan kenikmatan inilah kenikmatan yang benar-benar nikmat, yaitu nikmatul iman. Tidak semua mampu orang untuk beriman percaya kepada Allah. Kenapa anda ini tidak ngantuk dan kenapa anda ini mengikuti kajian saya? Di saat semua orang tertidur lelap, kamu menyisihkan waktu untuk memahami ilmu-ilmu yang saya sampaikan. Jawabannya adalah iman. Tanpa iman yang terselip di dalam kolbu kita, nggak mungkin panjenengan akan masih melek. Nggak mungkin. Keyakinan inilah yang mengikis kantuk kita, yang mengikis organ tubuh kita untuk istirahat.
Ini iman. Makanya sungguh beruntung kamu ini, Masya Allah. Nyampe Rasulullah mengatakan, la yahdiyallah lak rajulan. Engkau bisa memberikan petunjuk kepada satu orang saja. Khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau bersedekah rojo koyo, bersedekah hewan ternak yang paling gemuk, yang paling bagus. Jauh lebih bagus kamu memberikan hidayah, memberikan keimanan kepada seorang lelaki satu. Karena ini ada sebuah keimanan yang dasar. Hamdan dengan pujian. Kathiron yang banyak. Mutawalian yang berturut-turut. Mutawalian yang berturut-turut. Sungguh beruntung kita yang selalu memuji kepada Allah. Terus memuji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. Tidak ada orang yang selalu memuji kepada Allah. Terus melafadzkan Alhamdulillah. Ada apa-apa? Alhamdulillah. Dia dicemburitin istri. Alhamdulillah. Jumatan pulang sandalnya hilang. Alhamdulillah. Punya anak kandhanane ndablek. Alhamdulillah. Kerja 1 bulan malah mandori minggat. Alhamdulillah. Punya penyakit diobati ora sembuh-sembuh. Alhamdulillah. Mripate wis ngantuke pol malah ngajine malah saya semangat. Alhamdulillah. Kamu bisa alhamdulillah terus menerus. Insya Allah jadi kiai alhamdulillah. Insya Allah kenikmatan yang telah dititipkan oleh Allah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu ini bersyukur, terus bersyukur, akan ditambah kenikmatannya. Akan ditambah kenikmatannya. Kalau gak percaya buktikan. Kamu ini loh yang malam hari bisa bangun semacam ini, menimba ilmu dengan saya. Mendengarkan apa-apa yang telah ditulis oleh Imam Ghazali. Lalu kamu amalkan. Nanti pagi toh hatimu bahagia. Apalagi mau mengistiqomahkan terus menerus. Masya Allah. Yang jomblo akan cepat dapat jodoh. Yang bodoh akan dialimkan oleh Allah. Yang sakit akan disembuhkan oleh Allah. Yang fakir akan dikayakan oleh Allah. Yang hina akan dimuliakan oleh Allah. Yang banyak dosa akan dirontokkan dosanya oleh Allah. Yang takdirnya di neraka insya Allah akan dirubah menjadi surga. Yang mendapatkan murka insya Allah diganti mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wa in kana meskipun yatadha'alu kalau bahasa Jawane cilik atau remeh. Wa in kana meskipun yatadha'alu kecil duna haqi jalalihi, kurang dari kebenaran keagungan Allah. Kurang dari kebenaran keagungan Allah. Hamdal hamidina, dengan pujian orang-orang yang memuji. Aku memuji Allah. Yang pertama aku memuji Allah dengan pujian yang banyak, yang terus menerus, yang berturut-turut. Walaupun pujian ini hanya pujian yang kecil, hanya pujian yang remeh. Duna haqi jalali, yang kurang dari kebenaran keagungan Allah. Karena sesungguhnya keagungan Allah ini benar-benar agung. Nyampe-nyampe pujian kita ini tidak pernah sempurna akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana
orang-orang yang memuji kepada Allah, yang terus-menerus mereka memujinya. Wa usalli, dan aku membaca solawat. Wa usalli, dan semoga. Wa usalli, dan aku membaca solawat. Wa usallimu, dan aku membaca salam. Wa usalli, dan aku membaca solawat. Wa usallimu, dan aku membaca salam. Ala rusulihi, atas beberapa rasulnya. Tsaniyan, yang kedua. Yang pertama, aku memuji kepada Allah. Yang kedua, aku membaca solawat dan salam. Maksudnya Imam Ghazali seperti itu. Solatan, dengan solawat. Tastaghriku, yang meratai. Meratai itu artinya itu menyumrambuah, merata. Ma'a sayyidil bashari, bersama pemimpin manusia. Siapa coba? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a sayyidil bashari, bersama pemimpin manusia. Sairil mursalina, sairil mursalina, semua para rasul. Sairil mursalina, semua para rasul. Wastakhiru, wastakhiruhu ta'ala. Wastakhiru, dan aku memohon. Wastakhiru, dan aku memohon hu, kepada Allah Ta'ala Maha Luhur. Salisan, yang ketiga. Tadi nomor 2 itu beliau membaca solawat salam. Semoga terkucurkan di pangkuan baginda Sayyidil Basar, pemimpinnya manusia, dan sumrambah, meratai semua para nabi. Kemudian yang nomor 3 adalah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fima, pada sesuatu amba'atu, yang membangkitkan, lahu, padama, fima, pada sesuatu, amba'atu, yang membangkitkan, lahu, padama, azmi, cita-citaku, min tahriri kitabin, dari mengarang kitab, fi ihya'i ulumiddini, ihya ulumiddin, ojo ihya ulumuddin, salah itu. Long ihya ulumuddin, ihya itu mudhof, ulumi itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca rafa pernah bacir. Bacanya itu ihya ulumiddin. Fi ihya'i ulumiddini, dalam menghidupkan beberapa ilmu agama. Dalam menghidupkan beberapa ilmu agama. Yang nomor 3, cita-citanya Imam Ghazali itu pengen membuat karya tulis untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dulu pertama kali Imam Ghazali itu karya-karya tulisnya itu seperti nahwu, seperti syorof itu. Kemudian diantaranya adalah bantahan-bantahan tentang ilmu filsafat. Banyak karya-karya tulis beliau. Kemudian beliau membuat karya tulis ini. Konon cerita di waktu membuat Ihya Ulumuddin ini selama 10 tahun. Dan beliau itu loncat dari daerah satu ke daerah yang lain. Bahkan beliau ini kholwah. Apa itu menjauh dari manusia.
Wa antadibu, dan aku menentang. Liqat'i ta'ajjubika, untuk memutus kesombonganmu. Rabi'an, yang keempat. Ayyuhal adilu, wahai pencela, wahai orang yang mencela. Al-mutakhali, yang terlalu. Fil adli, dalam mencela. Min baini zumratil jahidina, di antara golongannya orang-orang yang sombong. Imam Ghazali ini niatnya adalah pengen membuat karya tulis dalam rangka untuk menentang mereka-mereka yang telah mencela, mereka-mereka yang telah sombong. Al-musrifi, yang berlebihan. Fit taqri'i, dalam mencaci. Wal inkari, dan ingkar. Min baini tabaqatil munkirina, di antara lapisan-lapisan orang-orang yang ingkar. Al-ghafilina, yang lalai semua. Al-ghafilina, yang lalai semua. Ini kurun Imam Ghazali. Banyak orang-orang yang seperti itu, apalagi sekarang. Masya Allah, Imam Ghazali, roh ulama-ulama saya ini nangis beliau. Ulama jauh dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa ulama hanya serban-serban saja. Nah kalau serban ini pasar pirang-pirang toh kangkang. Falakot halla, maka sungguh benar-benar terlepas. An lisani uqdatis sauti, dari lisan ikatan, kok sauti sumti ya. An lisani uqdatis sumti, dari lisan ikatan diam. Falakot halla, maka sungguh benar-benar terlepas an lisani uqdatis sumti, dari lisan. An lisani ono ya yo. An lisani, dari lisanku. Uqdatas sumti, ikatan diam. Wa tawwaqa, watawwaqani watawwaqa, dan mengalungkan ni kepadaku uhdatul kalami, tanggungan pembicaraan. Wakiladatan nutki,
wa qiladatan nutki dan kalungnya pembicaraan. Ma anta selama kamu musabirun berkekalan alaihi pada ma minal ama dari buta anjaliyatil haqi dari kebenaran yang nyata. Jaliyah itu artinya nyata, al-haq itu artinya kebenaran. Kebenaran yang nyata. Saya memanani ini toh ngelatih kamu ini ahli ilmu bahasa. Ma'al lujaji serta berkepanjangan fi nusratil batili dalam menolong kebatilan. Wa tahsinil jahli dan membaguskan kebodohan. Wa tashibi sahuba wa tashibi dan mengobarkan fitnah. Alaman kepada seseorang atharo yang memilih alaman kepada seseorang atharo yang memilih an-nuzu'a an-nuzu'a mencabut qalilan sedikit an marasimil khalqi dari kebiasaan orang banyak. Khalqi itu artinya makhluk, tapi maksudnya makhluk niki kebanyakan orang banyak. Mau cok kita boleh angel ini Kang. Paham Kang? Jelimet ya. Makanya wong alim itu berharga guru seperti itu. Sampean hanya tidur. Itu kitab itu dibaca. Kalau baca itu tenanan. Kenapa kamusnya tadinya kan kita menggunakan kamus Munawir. Kenapa saya rubah menjadi Google? Mempercepat. Kamu bisa memanani Jawa atau belum tentu kamu bisa menerjemah bahasa Indonesia. Percaya nggak? Makanya ngurang-urung ya kamu kalau menerangkan pakai bahasa Indonesia. Langsung at the point, langsung bahasa Indonesia. Setelah perkataan saya ini tuh, mulai tahun 2023 akan banyak pondok-pondok pesantren yang bermunculan memanani kitab pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak percaya buktikan. Ini saja sudah mulai berubah.
Wa mala dan condong, mailan dengan condong, yasiron yang sedikit, an mulazamatir rasmi, dari menetapkan kebiasaan, ilal amali pada amal, bimuqtadhal ilmi, bimuqtadhal ilmi dengan ilmu yang dikehendaki. Muqtado itu dikehendaki, al ilma ilmu. Di tulisan Arab biasa ya, memanani terbalik biasa. Darabtu Zaidan. Kamu kalau memanani aja ngene, darabtu Zaidan, memukul aku Zaid. Darabtu Zaidan itu aku memukul Zaid. Toma'an, mengharap, fi nailima, dalam mencapai sesuatu, fi nailima ta'abbuduhu Allahu ta'ala bihi min tazkiyatin nafsi. Ini apa? Ihya ini atau lafat-lafatnya ini banyak yang keliru. Saya pernah uji coba meneliti. Bukan ihya-nya keliru itu enggak, percetakannya. Makanya kalau baca kitab semacam ini harus punya perbandingan kitab ihya banyak. Jangan cuma satu. Kadang-kadang mana ora ono, ning gone kene ono. Kadang-kadang berbentuk isim, ning kene fiil. Dulu saya mondok itu kan, kalau Basu Masail, kalau itu punya banyak cetakan. Jadi Bajuri cetakan Tuha Putra, Bajuri cetakan Darul Fikr, Bajuri cetakan apa itu Darul Ihya, Bajuri cetakan ini. Jadi bisa membandingkan. Ini juga gitu. Ini kalau kamu enggak cerdas membaca, kamu keliru. Sebab orang berbicara kitab itu pakai bahasa fushah, pakai bahasa fasih. Tapi kalau orang ngomong Arab itu di Timur Tengah itu ngomongnya itu ya pakai apa? Amiyah. Pakai bahasane wong umum, sehingga cara melafadzkannya pun acak-acakan. Kadang-kadang rofa dibaca nasab, kadang-kadang jer dibaca min inti ini. Man anta kok min inti. Nih saya nanti sistem ngajinya enggak banyak-banyak, sedikit. Paling berapa menit gitu. Kok 1 jam ya? Masya Allah. Jadi nggak usah banyak-banyak, sedikit. Saya khawatir kalau nyampe subuh terus santri itu
balas dendam. Tidurnya balas dendam nyampe sore. Lebih baik ngajinya nggak usah lama-lama, tapi bisa jamaah subuh, bisa jamaah zuhur, bisa jamaah asar. Daripada ngajinya nyampe jam telu turu tangi-tangi maghrib. Saya baca ini dalam rangka pelatihan memaknani. Kalau di sini ini namanya ilmu lughat. Makna itu di kamus lewat Google. Saya kalau cari makna itu lebih banyak lewat Google, bukan anu enggak. Lewat Google. Kebetulan saya dulu kalau memaknani kitab itu pakai bahasa Jawa. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Rahmani kang paring nikmat kelawan gede-gedene nikmat. Ar-Rahimi tur kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Ngono ki menerjemahi bahasa Indonesia bingung itu. Sulit itu. Semoga saja kita bisa istiqomah. Istiqomah sungguh-sungguh. Semoga ngajinya diteruskan nanti dalam mimpi. Diteruskan sama Imam Ghazali dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.